Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Monika dengan NIM 19112900033, kelas 3B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kondisi pembelajaran bahasa Indonesia terkini beserta masalah yang dihadapi guru maupun siswa dan solusi yang dapat saya sampaikan. Berikut penjelasannya adalah mata pembelajaran bahasa Indonesia termasuk salah satu mata pembelajaran yang diujian nasionalkan, namun nasibnya tidak seperti mata pelajaran yang diuji nasionalkan yang lain, apalagi di sekolah kejuruan. Mata pelajaran ini terkesan tidak penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa peserta didik sendiri dengan manfaatnya dipertanyakan. Sementara itu, beberapa negara seperti Kanada, Jepang, Vietnam, Australia, Ukraina, Korea Selatan, Kepulauan Hawaii, Amerika, Suriname, Amerika Selatan, Thailand, Tiongkok, Maroko, bahasa Indonesia dipelajari sebagai bahasa kedua, sejajar dengan bahasa Inggris. Asumsi ini dibuktikan di beberapa sekolah kejuruan. Di Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia terkesan tidak menarik, membosankan, tidak ada untungnya. Ironisnya, siswa merasa kesulitan dalam proses pembelajarannya. Ada apa dengan pembelajaran bahasa Indonesia? Pembelajaran bahasa Indonesia ini membuat gurunya bersedih karena saat proses pembelajaran merupakan kesempatan bagi peserta didik untuk istirahat atau tidur. Mengapa hal ini terjadi? Artikel ini bertujuan mendeskripsikan ada apa dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah kejuruan atau vokasi yang dirinci ke pertanyaan-pertanyaan. Mengapa mata pelajaran bahasa Indonesia tidak diminati? Bagaimana solusi untuk mengatasi agar minat peserta didik terhadap pembelajaran? Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dapat disimpulkan bahwa tidak semua pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah vokasi berlatar belakang keilmuan bahasa Indonesia. Kedua, kreativitas tenaga pendidik dalam memecahkan persoalan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurang atau pendidik hanya terpaku dengan kurikulum yang ada. Ketiga, rendahnya persepsi peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi solusi yang dapat ditawarkan antara lain berupa pembelajaran dengan menggunakan teknologi gawai dan internet, membuat video rekaman, misalnya rekaman membaca puisi, menulis karikatur untuk materi teks anekdot, dan membuat mind mapping untuk materi teks eksposisi. Saran dari hasil penelitian ini diperlukan penataan kembali guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan dapat perlu peninjauan kurikulum bahasa Indonesia untuk pembelajaran yang inovatif bagi guru perlu ditingkatkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya simpulkan atau saya sampaikan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.